Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis perbandingan. Adapun nama kelompok yaitu yang pertama Nur Maulina Fatima, Agus Nies, Muhammad Abrokabani, dan Prasetyo R. Paimbongan. Analisis perbandingan digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Asumsi mendasar dalam analisis perbandingan adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Asumsi lain yang harus dipenuhi dalam analisis perbandingan dengan ANOVA atau analysis of variance adalah homogenitas variance. Ini dilakukan melalui uji Levens homogeneity of variance tests. Langkah pertama untuk metode perbandingan ini adalah mengumpulkan data sampel dari setiap objek per kelompok variabel. Pengukuran bersifat kuantitatif atau minimum berskala interval. Selanjutnya, kita mengenal apa yang disebut dengan statistik uji T dan analisis variance atau ANOVA. Statistik uji T dan ANOVA digunakan sebagai statistik uji untuk perbandingan dua atau lebih kelompok sampel data. Uji T digunakan untuk membandingkan dua sampel yang akan dibandingkan dengan ANOVA digunakan untuk uji perbandingan lebih dari dua kelompok sampel data, maka digunakan analisis variance. Ada 5 bagian utama untuk analisis perbandingan rata-rata pada compare means di SPPS, yaitu yang pertama, membandingkan rata-rata atau means. Kedua, analisis Q-squared. Ketiga, on-sample test. Keempat, independent sample test. Kelima, paired sample test. Perbandingan mean. Contoh soal, seorang manajer perusahaan yang memproduksi minuman kaleng A ingin mengetahui rata-rata preferensi rasa minuman kaleng dari 30 responden yang dipilihnya berdasarkan kelompok usia. Pertanyaan yang diajukan dalam satu kuesioner sebagai suka Bapak Ibu Saudara terhadap ras minuman kaleng A. Rasa, yang pertama sangat suka, kedua suka, ketiga biasa-biasa saja, keempat tidak suka, dan kelima sangat tidak suka. Gender, pertama laki-laki, kedua perempuan. Usia 1, 19 ke bawah. Kedua, 20 tahun sampai 25 tahun. Ketiga, 26 sampai 30 tahun. Keempat, 30 tahun ke atas. Adapun langkah-langkah SPSS-nya adalah klik analisis, terus compare means, dan masuk ke means. Masukkan variabel rasa minuman kaleng dalam kolom dependent list. Terus masukkan variabel usia dalam kolom independent list. Lalu klik OK. Inilah tadi hasil dari output SPSS-nya. Secara keseluruhan, total rata-rata preferensi rasa suka terhadap minuman adalah 4,56 dalam skala 1 sampai 7, di mana kelompok usia 44 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas bisa dibagi menjadi dua kelompok, usia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun, di mana untuk kelompok usia di bawah 35 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dibandingkan kelompok usia di atas 35 tahun. Untuk melihat lebih jauh apakah rata-rata preferensi antara kelompok usia memiliki perbedaan nyata atau berbeda signifikan, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Hipotesis. HO. Tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. 1. Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. Kriteria uji, tolak hipotesis 0 bila nilai p-value statistik uji F atau analisis varians lebih kecil dari 0,05. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Prasetyo.
Rasa minuman kaleng usia. Dari tabel ANOVA di atas terlihat p-value statistik uji F sebesar 0,027 atau lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok usia terhadap preferensi rasa minuman kaleng. Tes linearity digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang linear di antara tingkat usia dan preferensi terhadap rasa minuman kaleng. Nilai p-value untuk tes linearity sebesar 0,002 atau lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat hubungan linear antara tingkat usia dengan tingkat preferensi rasa minuman kaleng. Semakin tinggi tingkat usia, semakin tinggi preferensi rasa suka terhadap minuman kaleng ini. Untuk melihat besarnya linearitas antara tingkat usia dan preferensi rasa minuman kaleng, dapat dilihat pada tabel Measure of Association. Independent Sample T-Test. Manajer riset stasiun TV A ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan frekuensi penonton televisi pada stasiun TV A untuk kelompok usia 13-19 tahun di kota Jakarta dan Bogor. Diambil sampel 60 orang secara acak dan diminta keterangan tentang frekuensi menonton TV A dalam jam selama seminggu. Data yang didapatkan sebagai berikut. Adapun langkah-langkahnya SPSS-nya adalah sebagai berikut. Klik Analyze, pilih Compare Means, lalu pilih Sample T-Test. Independent Sample T-Test. Masukkan variabel frekuensi ke dalam tes variabel. Masukkan variabel televisi ke grouping variabel. Klik tombol Define Group. Isikan 1 dan 2, kemudian klik OK. Hasil output SPSS-nya ialah sebagai berikut. Tabel pertama menggambarkan statistik deskriptif rata-rata dan standar deviasi dari kedua kelompok kota, dan tabel kedua menerangkan penggunaan statistik uji T untuk uji perbandingan dua kelompok. Oleh karena itu, nilai p-value uji T sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata frekuensi menonton televisi A di dua kota untuk kelompok usia 13-19 tahun. Kelompok usia 13-19 tahun di kota Bogor memiliki frekuensi menonton TV A lebih tinggi dibandingkan dengan kota Jakarta. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nur. Baiklah, saya akan menjelaskan One Way ANOVA. Contoh soal, perusahaan ingin membandingkan rata-rata penjualan minuman kaleng merek A di 3 daerah penjualan, yaitu Bandung, Bogor, dan Jakarta. Apakah terdapat perbedaan di 3 daerah penjualan tersebut? Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Baiklah, ini data-datanya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah SPSS-nya. Pertama, klik Analyze, Compartment, One Way ANOVA. Masukkan variabel penjualan ke dependent list. Masukkan variabel kota ke factor list. Klik option. Pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Klik continue, kemudian klik OK. Baik, inilah hasil output SPSS One Way ANOVA. Tabel pertama menunjukkan statistika deskriptif hasil penjualan minuman ketiga kota. Rata-rata penjualan di kota Bandung sebesar 221.000 kaleng minuman, di kota Bogor sebesar 176.000 kaleng minuman, dan di kota Jakarta sebesar 192.000 kaleng minuman. Test of homogeneity of variance menunjukkan nilai p-value sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Hal tersebut berarti bahwa ketiga kota mempunyai variasi penjualan yang sama setiap bulannya. Dari hasil tabel ANOVA diketahui bahwa p-value statistik uji F sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tolak hipotesis 0. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil rata-rata penjualan minuman di 3 kota. Sebagai catatan,
Bila nilai p-value tabel ANOVA lebih kecil daripada 0,05, maka dapat digunakan post hoc multiple comparison, yaitu perbandingan lanjutan untuk melihat antara merek mana yang terdapat perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agustin. Baik, selanjutnya yaitu file sample t-text. Contoh soal, manajer pemasaran pusat perbelanjaan A ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kedatangan pengunjung ke suatu perbelanjaan A antara tahun 2005 dan tahun 2006. Data yang diperoleh sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan langkah SPPS-nya. Pertama, klik Analyze. Lalu compare mean. Lalu pair sample t-test. Kemudian masukkan kedua variabel ke dalam pair variabel. Kemudian klik OK. Inilah hasil output SPPS-nya. Rated sampel statistik menunjukkan rata-rata dan standar devisa kedatangan pengunjung tahun 2005 dan tahun 2006. Rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2006 adalah 69.000 pengunjung per bulan, sedangkan rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2006 adalah 76.583.000 pengunjung per bulan. Oleh karena itu, nilai p-value statistik uji T adalah 0,17 lebih kecil dari 0,5. Kesimpulannya adalah tolak hipotesi 0. Hal tersebut berarti terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata kedatangan pengunjung setiap bulannya antara tahun 2005 dan 2006. Data ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung pada tahun 2006 dari tahun 2005. Sekian. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.